Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Asari Imamuddin dalam Visual Programming using C Sharp. Kali ini kita masih membahas data table di C Sharp. Lalu bagaimana implementasinya nanti di data grid view dan di combo box. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan data table pada data grid view dan combo box. Ini adalah data table kita secara logik ini, yaitu ada tabel mahasiswa di sini, isinya NIM, nama, alamat, gender, dan umur. Nah, ini yang akan nanti kita tampilkan ke objek yang namanya data grid view. Di data ini kita masukkan ke data table, kemudian data tablenya nanti ditampilkan di data grid view. Nah, kita langsung saja ke Visual Studio 2010. Kita buat project baru di sini, new, kemudian Windows Application, kita buat DT, misalkan DTMS. Maksudnya kita buat data table mahasiswa. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka dia akan membuat project baru namanya DTMS. Nah, kemudian ini formnya. Nah, kita akan memasukkan tadi data yang tadi itu ke dalam table kita. Nah, data tablenya itu kita deklarasikan dulu di sini. Double klik saja form ini, di double klik. Kemudian kita buat data table DT, misalkan namanya sama dengan new data table. Nanti kita punya objek data table baru di sini. Kemudian setelah itu kita buat kolomnya. Ya, di pelajaran sebelumnya kita buat seperti ini, data kolom, misalkan DC sama dengan new data kolom, seperti ini. Kemudian tadi ada name, nama, kemudian gender, umur, gitu. Nah, kita buat misalkan name. Itu berarti dc.column name sama dengan name, seperti ini. Kemudian dc.data type sama dengan, kita bilang type tipenya adalah string. Nah, maka dengan begini kita sudah punya kolom dengan nama NIM, punya objek kolom nama NIM, nah dengan kolom namanya NIM, kemudian tipenya string. Kemudian kolom yang baru kita buat ini kita binding atau kita masukkan ke dalam DT, jadi dt.columns.add gitu DC. Berarti dengan begini data table kita sudah mempunyai sebuah kolom namanya NIM. Nah, dari ini 1, 2, 3, 4 baris ini kita bisa ringkas dengan cara kita bisa bilang misalkan nama nih, kita tinggal bisa buat dt.columns.add dalam kurung namanya yang pertama, ini ada bisa pakai dua parameter pertama adalah nama string, kemudian baru type of string. Nah, kita bisa buat seperti ini. Ya, untuk menggantikan yang ini, misalkan kita buat name seperti ini,
nama, ya misalkan kita buat nama. Nah, ini nama kan seperti ini. Jadi perintah ini ya sampai sini bisa diganti dengan satu perintah ini. Ya, jadi kita deklarasikan nama kolomnya, kita deklarasikan nama kolomnya ini, kemudian tipenya adalah ini, kemudian objek yang kita sudah punya, objek DC ini, kemudian kita masukkan ke sini. Yang seperti ini bisa kita langsung buat sekaligus. Nama, ini nama kolomnya, kemudian tipenya. Jadi dengan begini maka yang atas pun kita bisa ubah. Jadi yang ini nih, yang ini kita juga bisa ubah nih. Yang ini kita bisa juga ubah nimnya. Nim ini kita bisa ubah dengan kita buat begini. Nah, bisa diganti seperti ini. Jadi dengan demikian ini bisa dibuat. Nah, lebih sederhana. Ya, lebih sederhana dengan memasukkan langsung ke sini. Nim, tipenya apa, nama, tipenya apa. Dan begini berarti kita punya dua kolom sekarang. Nah, kita lihat lagi. Kita butuh lagi nim, nama kita sudah buat nim, nama. Kemudian kita perlu membuat lagi alamat, gender, ya, sama umur, ya, alamat, gender, sama umur. Nah, ini bisa kita buat dengan cara yang sama, alamat, gender, umur. dt.columns.add buka kurung alamat, ya, ini sama string, kita copy aja dari sini. Ya, ini juga kita bisa copy, kemudian ditambah lagi gender gitu. Gendernya bukan string tapi karakter. Kita cari karakter. Ya, yang ini. Ya, tipenya karakter. Kemudian kita tambah lagi umur. Umur tipenya adalah integer. Ya, bisa seperti itu. Jadi ini lebih ringkas daripada yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi objeknya kita langsung masukkan ke sini. Ya, kita bisa langsung masukkan. Nah, berikutnya kita akan memasukkan isi tabelnya NIM 0101 dan seterusnya sampai 20 ini, kemudian sampai NIM 010204 ini ke dalam data table tadi. Nah, untuk baris kita deklarasikan data row. Ya, baris kita deklarasikan data row. Data row misalkan dr sama dengan new data row. Nah, kita deklarasikan seperti ini. Kemudian kita tinggal bilang data row yang ke misalkan kemudian data row ini kita sebut bahwa data row ini adalah dari data table. Data row ini merupakan dari
misalkan data baru dari DT, ya. Data row ini, DR ini adalah data baru dari data table. Kemudian setelah itu kita tinggal masukkan DR. Kita buat ini kan tadi name, nama dan seterusnya. Kita bisa bilang name, ya, sama dengan ya, name. Kemudian kita kasih namanya misalkan orang pertama itu name-nya adalah 01 01 01 misalnya. Kemudian nama juga begitu. Namanya adalah Ahmad. Kemudian kita kasih ke bawah. Ya, alamatnya adalah Bogor. Gendernya laki-laki. Kemudian yang terakhir umurnya adalah 20. Nah, seperti ini, ya. Baru kita tambahkan ke dalam sebagai barisnya DT. Berarti DT dot rows, ya, rows dot add, ya, dalam kurung DR. Ini berarti DR ini yang sudah kita isi ini, DR ini yang sudah kita isi itu kita masukkan dia ke dalam baris barunya rows. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa pakai buat lagi ya yang kedua, ini data pertama. Nah, data keduanya, untuk data kedua kita bisa pakai indeksnya. Name ini adalah kolom ke-0, nama adalah kolom ke-1, ini adalah kolom kedua, kemudian ini adalah kolom ketiga, dan ini adalah kolom keempat. Misalkan namanya ya, name-nya yang orang kedua adalah 010102. Kemudian ini Andi, kemudian ini Jakarta, kemudian laki-laki ini umurnya 22. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, cara memasukkan seperti ini kita bisa ringkas dengan cara seperti misalkan ketika dt dot rows misalkan add dalam kurung langsung nilai setiap kolom. Kolom ke-0 apa? Oh, kolom ke-0-nya adalah 010103. Kolom keduanya apa? Namanya Ani. Kolom ketiganya apa? Jakarta. Kolom keempatnya apa? Kolom keempatnya adalah P. Berarti kolom ketiganya ya, sama kolom keempat. Mulai dari 0, 2, 1. Jadi bisa kita langsung ringkas seperti ini. Yang di atas ini kita bisa ringkas seperti ini. Ya, kemudian kita tambah lagi name terakhir. Yang terakhir adalah ini. Kemudian Semarang. Kemudian ini. Nah, jadi seperti ini. Yang panjang-panjang di atas itu kita bisa sederhanakan seperti sekarang Anda bisa pilih mau yang mau yang pendek atau yang panjang. Kalau yang panjang berarti pilih yang ini, buat dulu deklarasikan dulu data row-nya, ya seperti ini baru dimasukkan. Nah, sekarang kalau sudah coba kita jalankan. Di
Ya, kita langsung euro. Jadi nggak perlu begini, langsung. Ya, kita bisa deklarasikan seperti ini, atau ya bisa satu-satu seperti ini, ya, atau bisa langsung satu baris sekaligus. Berarti sekarang kita sudah punya sebuah data row. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan data row ke dalam grid view, ke dalam form? Nah, kita gunakan namanya data grid view. Data grid view yang mana? Jadi kalau asalnya itu seperti ini tampilnya, ya, ini command controls. Nah, data grid view itu adanya di data, di panel data, kemudian kita pilih data grid view. Ya, sekarang ini di cancel saja, langsung begini, kita lebarkan saja. Kita kasih nama, misalkan data grid view, data grid view 1, kita kasih DGV, data grid view MHS misalnya, ya, DGV MHS. Kemudian kalau kita mau menampilkan data table ke sini, kita tinggal tulis di sini DGVMHS dot data source-nya, kita kasih tahu sumber datanya adalah dari data table itu. Selesai. Maka dengan begini kalau kita jalankan, maka inilah data table kita, ya, data table kita seperti ini, sama seperti yang kita akan masuk. Sama dengan data yang telah kita masukkan di sini, sama dengan juga dengan yang ini, sama kan? Jadi ini sama, ini kita konversi ke objek data table, kemudian data table-nya kita jadikan data source dari data grid view. Ini untuk data table ke data view. Kita punya tabel program studi seperti ini, ada kode prodi, ini saya pakai kan underscore kode prodi, kemudian nama prodi, kemudian kode prodinya 01, nama prodinya teknik mesin dan seterusnya. Kita ingin memasukkan data ini ke dalam sebuah combo box. Kita akan memasukkan tabel ini ke dalam combo box. Kita langsung ke Visual Studio. Kita buat project baru, new project. Kita kasih namanya misalkan DT Prodi. Nah, dari tadi itu kita masukkan dia ke dalam sebuah data table. Caranya berarti kita deklarasi dulu data table-nya, data table, kemudian dt sama dengan new data table. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung bisa tambahkan tadi dt sama dt dot columns, kita buat columnsnya, kolom-kolomnya apa? Tadi itu adalah kode prodi, kemudian ini kita bilang tipenya adalah type of string. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat nama prodi. Jadi si data table dt ini punya dua kolom, kolom kode prodi sama kolom nama prodi. Lalu setelah itu kita
tambahkan barisnya dt.rows add, ya. Kemudian kita masukkan kodenya apa? 01, namanya teknik mesin. Selesai, satu baris sudah ditambah. Sekarang kita tambahkan dua baris berikutnya, 02, 03. Industri yang ini teknik informatika. Nah, dengan begini kalau kita jalankan berarti kita sudah punya data table, tapi belum tampil ya. Belum tampil. Lalu kita buat sekarang combo box. Ya, kita sudah punya data table-nya. Ini data table-nya namanya DT. Lalu kita buat tambahkan combo box ke dalam form kita. Command controls, kemudian kita kasih combo box. Kita kasih label. Kita kasih nama. Namanya misalkan titik 2. Lalu setelah itu kita kasih juga ini namanya misalnya LBL Prodi, CMB Prodi. Nah, biasanya kalau kita seperti ini kan yang sebelumnya kita masukkan ke sini kan, ya, datanya kita masukkan ke sini. Tapi ini di saat desain. Nah, sekarang bagaimana kalau memasukkan dari dalam program di sini? Nah, tadi kita lihat namanya apa nih? CMB Prodi. Oke. Kita buat di sini CMB Prodi. Nah, di combo box itu ada dua, ada display member, ya, kemudian ada value member. Value member. Value member sama satunya adalah. Jadi kalau display member itu yang ditampilkan. Yang display member saya bilang ini, yang akan display itu adalah prodi. Kode prodi, nama prodi berarti langsung ini. Nama prodi adalah display membernya. Kemudian yang nilainya yang ini kita simpan di value member. Nah, yang value member. Saya copy saja, tidak salah. Jadi display membernya adalah nama prodi, value membernya adalah prodi. Lalu setelah itu cmb prodi.data source sama dengan dt. Ini sama persis seperti tadi yang tabel, yang data grid view. Nah, kalau ini kita jalankan, maka, nah sekarang seperti ini. Nah, kita punya prodinya itu sudah ada pilihan sesuai dengan yang kita isi. Saya perbesar biar lebih. Saya perbesar ininya, combo boxnya saya perbesar. Jadi ini adalah sesuai dengan yang kita masukkan. Sesuai dengan yang kita masukkan. Ini apa? Ya, jadi teknik mesin, kemudian teknik industri, kemudian teknik informatika. Nah, inilah pilihan yang disediakan untuk prodi sesuai dengan yang mesin. Nah,
Sekarang bagaimana kita tahu yang kita pilih itu value yang mana? Jadi yang ditampilkan tadi, yang ini, yang ditampilkan di sini, teknik mesin, teknik industri, teknik informatika ini adalah kodenya, namanya. Jadi namanya yang di sini, yang di display adalah nama prodinya. Nah, sedangkan di table kita itu ada nama, ada kode, ada nama, ada kode. Bagaimana menampilkan kodenya? Maka kita bisa lakukan seperti ini. Form ini tinggal di double klik saja, bukan formnya, tapi combo box prodinya di double klik. Kemudian kita bisa pakai message box saja. Message box dot show, misalnya kita bisa tampilkan misalkan kode prodi 2, tinggal kita tambah cmb.prodi. Jadi untuk mengambil kode prodinya, maka kita ambil dia dari selected value. Jadi selected value ini adalah kode prodinya berdasarkan yang ditaruh di sini. Display membernya itu, value membernya adalah selected value. Kalau display membernya yang kita ambil adalah combo cmb prodi.text. Jadi kalau program ini dijalankan, maka seperti ini. Ya, atau kita ubah misalkan dari teknik mesin ke teknik informatika, maka seperti ini. Kode prodinya adalah 3. Ya, 3 ini adalah selected value dari CMB prodi yang ini ke sini. Sedangkan teknik informatika ini diambil dari CMB prodi.text. Jadi ini. Jadi seperti itu. Inilah cara menampilkan data table menjadi atau ke dalam sebuah combo box. Bagaimana kalau kita mau membaca data table? Data table kan banyak. Maksudnya dalam satu data table kolomnya banyak, barisnya banyak ya. Coba bagaimana caranya kalau kita mau baca data table yang kita punya? Di form kita tambahkan sekarang satu button. Yang button ini kita gunakan untuk menampilkan pakai message box gitu daftar dari prodi yang kita punya di combo box, bukan di combo box, di data table. Nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana cara menampilkan isi dari combo box. Jadi kita buat 2 button. Button yang pertama adalah kita bilang misalkan kita bilang show atau tampilkan data table gitu ya. Kemudian yang kedua kita buat namanya tampilkan combo box. Jadi yang tampilkan DT itu nanti membaca dari data table, kemudian yang menampilkan combo box baca dari combo box.
Nah, kita double klik saja ini, namanya nggak perlu kita ganti, nggak apa-apa. Nah, di sini kita baca data table. Caranya adalah seperti ini. Jadi cara membaca data row, ya data row di data table seperti ini. Nah, sebelumnya saya jadikan tadi ini posisinya di sini. Jadi lokal variabelnya form1 load, saya pindah ke atas biar dia menjadi global. Jadi dt-nya adalah variabel global, maka kita bisa ubah baca di sini. Data row dr in dt rows itu maksudnya adalah kita membaca semua baris per baris dari dt. Maka kemudian kita bisa buat seperti ini. Misalkan string s, kasih tanpa isi dulu. S sama dengan misalnya kodenya, kode kode prodinya, namanya kode prodi ini di dt, berarti kita langsung bisa seperti bukan dt, dr data row dr turun siku ini. Terus ditambah dengan spasi dr nama dan kita tambahi dengan s sama dengan s ditambah ini ditambah dan selesai. Nah, setelah itu kita show up pakai message show dalam kurung s, kita tampilkan s. Maka kalau ini kita jalankan, nah kalau kita jalankan, maka kalau kita klik dt, maka dia akan menampilkan dt-nya, akan menampilkan dt. Nah, akan menampilkan isi dari data table kita. Cara membacanya adalah pakai for each. For each data row dr in dt.rows. S sama dengan S, S-nya pertama kosong, kemudian ditambahi dengan dr tambah kode prodi plus spasi plus dr nama prodi plus turunnya. Nah, kemudian baris berikutnya akan ditambahkan lagi. Jadi waktu baris pertama dia baca yang ini, dihasilkan yang ini. Baris kedua dihasilkan yang ini. Baris ketiga dihasilkan yang ini. Jadi ini cara membaca rows di dalam data table. Membaca baris per baris pakai for each. Ini cara pertama. Kita buat di sini cara satu. Ya, saya kasih /n biar nah, ini cara membaca satu persatu baris di dalam data table kita. Sekarang kalau kita mau baca lagi dengan cara yang lain, kita bisa pakai for integer i sama dengan 0, i kurang dari dt.rows.count kurang dari jumlah baris, berarti mulai baris ke 0 sampai baris ke n kurang 1, kurang i plus plus. Bisa dengan cara seperti ini membacanya. Kemudian kita pakai yang ini juga. Jadi caranya adalah
kita bisa bilang DR, ya, saya bilang di sini data row DR, itu kita bilang di sini DR sama dengan DT rows dalam kurung I. Ya, data rows ke I. Ya, data DR adalah data rows ke I. Nah, ini kita bisa ini kita langsung bisa buat seperti ini juga. DR-nya itu kita bisa langsung ganti. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah data rows DT row baris yang ke I dari DT kolom yang ke kode. Yang sebelumnya ini pun kita bisa ganti indeks. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Bisa seperti ini. Kemudian kita bisa buat di sini message box cara kedua. Kita lihat DT ini cara pertama, cara 1 berarti yang ini ya, cara pertama, kemudian yang ini cara kedua. Ini cara kedua. Cara kedua berarti adalah yang dihasilkan hasilnya sama persis. Jadi untuk mengakses baris per baris dari sebuah data table, kita bisa for each rows atau for pakai counter I, mulai dari 0 sampai rows count jumlah baris dikurang 1. Ini saja yang kita bisa pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.